Waktu di sekolah waktu gitu suaranya kayak gini ya. Suara udah. Jir, suaranya badak gitu. Penuh dengan resiko juga kan. Ibaratnya gini, kalau tanpa entertain, Betul. ya, Betul. orang juga malas ngundang, betul. ya. Kok mau gitu? Nah, sok coba ceritain. Jadi gini, Kang. Mitosnya Kangnya betul. Nah, kita ngomongin Banyak mitos nih. Kita ngomongin mitos nih. Banyak mitos. Kan katanya kayak tepuk tangan atau Tangan tuh nih, penonton masih. Kan kudu gitu lah. Biasa kata. Apa namanya? Kita lanjut lagi ngobrolnya. Siap. Kang lah. Tadi ini rame, ada berapa tadi juga sambil kita break juga ada beberapa pertanyaan dari Kang Kanit. Mana Kanit? Kadia. Sini. Sok ngomong sendiri. Udah Pak bawa aja bawa. Sok ngomong sini di ini. Walah gila. Bisa lah langsung. Itu atau udah bisi tak asup. Sok ngomong di dia. Masuk Ren. Masuk ya ngomong sok. Kan tong lain nanya. Itu tadi kan ada pertanyaan bener nggak kalau seorang dalang teh gitu tuh. Masuk ke situ. Aman ya di kamera itu aman? Masuknya. Nah, sok. Dah, mau orang Sunda, Ya, sok. Orang mana Kang aslinya Kang? orang Arca Manik. Tuh salemur sekecamatan. Gitu, sok. Bade naroseun teh kieu. So, Seur nguping-nguping di masyarakat bahwa nu hoyong janten dalang kedah tapa di Gunung Wayang. Oh. Nah, gitu. Sedangkan ayeuna kan zaman modernnya. betul. Cik abdi raos teu eta. Bohong. Gitu. Hal eta teh gitu. Iya langsung bohong. Hal eta teh gitu. Margi abdi aya cita-cita hoyong janten dalang gitu. Dalang keributan. Kadang. Dalang keributan ya. Gitu. Nah, sakitu panginten ki dalang hatur nuhun. Oke. Nuhun Kang Kanit. Dadah. Oke, dadah kembali lah. Memang di segmen kedua ini Teh pingin ngomongin soal profesi dalang. Sebenarnya profesi dalang teh menjanjikan atau enggak sih? Menjanjikan. Kalau Enak mah. menjanjikan. Kan Kalau banyak nih ya anak muda yang suka juga gitu ya, yang juga tertarik sama tapi kan kadang namanya orang tua, kadang juga ada keraguan emang bisa gitu hidup sebagai dalang teh gitu. Apalagi kan bisa dibilang profesi dalang teh bisa dibilang jarang ya. Jarang teh kan bisa jarang. bisa diidentikan dengan wah iya mah profesi yang kurang payu kan gitu. Kurang Nah, payu. makanya itu ini enggak sih? Menjanjikan enggak sih? Jadi dina ngadalang mah Kang ada faktor X ya. Faktor X. Seorang dalang itu punya faktor X. Nyata kepayuan. Karena kepayuan mah itu mah nggak bisa belajar. Terus itu didapatnya dari mana tuh? Itu didapatnya kebanyakan udah bawaan dari lahir ya. Rezeki orang udah ada yang ngatur gitu kan. Jadi emang kenapa enaknya dalang-dalang seperti misalkan saya, Awawan, Dadan, Yoga dari Giri Harja. Kenapa enak? Karena sudah bawa nama besar orang tua. Jadi Warisan minimal, ya warisan. Dina teu rame na oge, dina kurang rame na ngawayang, pasti aya wae job karena bapak ge Dede Amung euy. Ada legacy, bapak ge Asep ya. Sunandar euy. Pasti rame anakna oge. Gitu kan. Nah, itu salah satunya kalau untuk saya sangat menjanjikan kalau menurut saya. Tapi kalau yang mungkin yang berjuang dari nol tanpa membawa nama misalkan orang tua yang terkenal atau trademark orang tua, ya harus lebih giat lagi lah. Tapi bisa aja kan ya? Bisa jelas, banyak juga yang dari bukan nol turunan dalang gitu ya, bukan turunan dalang. Dia belajar wayang laku banyak juga, banyak. Walaupun tetap tadi teh ada trademark dari iya mah Giri Harja euy, Unggul Paunang euy, inilah gitu. Dalang teh bisa di ini enggak sih? Profesi dalang teh bisa di apa ya? Di runtut atau dijabarkan secara akademis, misalnya sekolah di ISBI gitu, terus dia bisa jadi dalang, bisa nggak kayak gitu? Enggak, saya SMA bukan di SMK, SMA Negeri 16. SMA Negeri 16. Awang, sama Kang Awang itu ya. nggak ada, bukan seni kan, gitu Bukan. kan. Tapi kan mungkin pernah di ISBI juga kan? pernah di ISBI beberapa semester lah gitu. Sebelum akhirnya dosen mungkin
Geuleuh lihat saya. Enggak lah. Tapi di ISB emang dipelajari dalang teh enggak? Di ISP enggak ada, saya di seni kerawitan. Oh, seni kerawitannya. Semua gamelan, mempelajari semua Semua gamelan. Tapi enggak ada jurusan dalang gitu enggak Dulu ada. ada dulu di SMKI. Di Di SMKI SMKI ada, ada, ya? di SMK ada, SMK 10. SMK 10 ada. Jurusan pedalangan. Kalau di ISP enggak ada, kerawitan, tari, teater. Tapi bener nggak sih yang namanya profesi dalang itu agak-agak akrab dengan yang namanya magis, mistik gitu. Bener nggak sih? Atau mitos itu teh? Mitos lah Kang, mitos kalau yang saya Gitu ini ya? mah. Jadi ada kan kalau ngewayang katanya harus ada sesaji ya, di bawah jagat kan ya. Wah, dawegan lah, kopi pahit, kopi amis. Bagi saya boleh Kang. Jadi fleksibel saya mengikuti tiap daerah. Misalkan di daerah Subang, Desa Anu. Wah, abdi mah padalang tengah ngebakakak. Jadi nggak apa-apa. Tapi kalau disediain bakakak dimakan Nggak juga. apa-apa, bakakak ya bawa pulang. Oh, dibawa pulang aja, Iya, dibagi-bagi karena we nya. itu sasajen itu, nah kesalahan di kita kan gitu. Ieu teh suguhan keur para karuhun, eta teh jurig. Nah itu yang salah. Itu sesajen itu bukan untuk nyembah yang lain-lain. Para karuhun, kadang-kadang para karuhun teh identik dengan jurig lah. Wah itu bukan agama lah, bukan. Para karuhun, para itu artinya luhur. Karuhun, pupuhun, kolot urang. Aki, nini, uyut, gugudeg, janggawareng, kakait siur. Itu orang tua kita yang telah meninggal. Kita doakan para karuhun sesepuh kita itu. Para karuhun itu Dari bukan keturunan setan, kita bukan teh. goib. Para luhur, karuhun, pupuhun, kolot, pupuhun. Dan emang kita juga emang diperintahkan gitu untuk selalu mendoakan leluhur kita kan. Makanya ada sesajen itu bukan masalah haram, itu budaya. Budaya Sesajen itu, aja kan betul. ya. Budaya. Apa itu ada bekakak supaya nembrakeun kebersihan hati bakakak gitu. Ada deui kopi pahit, kopi amis supaya seimbang dan hirupna bakal pahit yang bakal amis. Oh gitu. Jadi ada filosofi. Ada filosofi. Naon bubur beureum, bubur bodas itu teh negara bendera Indonesia kita. Oh gitu. Iya, dulu mah kan zaman penjajah nggak berani orang kita disebutkan bendera merah putih yang ditembak ke Belanda gitu kan. Nah, dibikinlah di suhunan imah baheula lamanya. Karena itu pinterna para pejuang kita itu budaya masa urang teh nyaaka budaya urang. Bener Kang? Oh gitu. Naon artina leupeut sabeungkeutan. Apa itu artinya? Kalau itu suami istri kudu sabeungkeutan. Makanya kalau pengantin itu pesasajan kudu aya leupeut dua di talian. Supaya runtut raut sampai akhir hayat. Edan. Jadi semua tuh emang ada filosofinya. Apa ya? itu tang-tang angin, apa itu ada congcot. Itu semua ada artinya di budaya kita. Luar biasa Kang lah. Wah. Nah, sepanjang Kang Dandan sebagai kidalang ya, pasti sudah melewati total nih, dihitung-hitung nih. Kira-kira udah berapa ribu panggung? Wah, duka aja. Dari 2002 Kang. Kira-kira sebulan biasanya ada berapa kali? Paling minim di luar bulan puasa ya. Kalau berarti pasti di bulan puasa. Paling minim 3 lah. Minim 3 ya. Terus biasanya bulan yang paling rame di bulan apa? Syawal. Syawal. Di luar corona ya. Di luar corona ya. Ini Corona, di luar corona. Karena izin Kang ya. Syawal, Rayagung, Muharram. Itu tanggal, apalagi Agustus Kang. Agustus itu sampai kalau tanggal 17, 18, 20 Agustus itu belum ada yang nyampe hampir di 70-80 nggak akan saya nerima. Soalnya itu tanggal emas kan. Ulang tahun Kabupaten Bekasi, ulang tahun mana lah. Itu semua dalang pasti jagonya punya jago masing-masing kalau 17 Agustus. Dan itu udah, jadi bisa dibilang udah lebih dari 500 ribuan panggung. Lebih mungkin ya. Dari sepanjang perjalanan karir sebagai dalang, pernah nggak sih dapat satu momen yang nggak enak? Pernah Kang. Kayak gimana? Nggak disebutin daerahnya ya? Ya pokoknya di satu Jawa Barat. Gimana tuh? Di saat ngewayang di ruatan desa Kang. Gitu. Mau mulai ternyata wayang nggak boleh. Wayang nggak boleh? Iya, karena haram. Karena haram. Kita diserang oleh oknum agama ya. Oknum agama. Kalau gamelan sound system harus diangkut lagi ke Bandung. Tidak boleh. Karena mau ada acara keagamaan. Jadi tidak boleh. Padahal wayang mah udah iuran patungan gitu kan warga di situ. 4 bulan yang lalu ngadak-ngadak dia pengen ada acara agama aja, dipindahin ke masjid itu. Jadi nyebutkan agamanya. Jadi dipindahin ke tempat ibadah yang lain nggak mau, tetap pengen depan panggung wayang. Sampai Polsek, Kades, RW, RT semua ngumpul. Sesepuh ngumpul, ya akhirnya kalah adu argumen lah. Kalau saya sih, Pak, saya bilang kalau saya mah suruh pulang ya pulang. Iya.
penting saya dibayar udah gitu kan. Oh enggak, Cuman apa enggak dibalikin duitnya? Iya enggak dong, itu kan karena bukan dari saya kan yang ngebatalin kan gitu kan, bukan saya yang ngebatalin. Nah terus silakan aja kan, ini bakal jadi kata saya bakal ribut. Kenapa? Yang mau ikut Iya usaha lah. kan dagang udah ratusan, sekarang yang udah ngampar, samak cekasar ibu-ibu bapak-bapak, akhirnya mengalah, gitu, mengalah. Dan anu ngaharamkeun ka wayang eta teh nonton dugi sampai beres. Oh iya? Cuman nyumput, ceunah mah susurian segala aku si cepot oge. Jadi kumahnya asli Kang itu lucu tapi kesel tapi lucu. Sampai yang bilang pedang naon, anu tadi padatik naon teh susurian cenah ditu ke tukang dagang anu. Gitu. Kayaknya kalau Cepot bikin apa namanya fanbase gitu ini ya. Wah, Laku ya. makanya Merchandise segala saya suka jawab gitu kan. Wayang haram. Haram sih namun wayang dihakan ku dalang ada kayu atau gitu kan. Enggak ada lah. Cuman itu paling mengenakan itu di saat sedih lah. Wayang golek itu ikut menyebarkan agama Islam kan ya. Oleh Sunan Gunung Jati. Iya. Kenapa? Karena kan dulu gitu. Maka ada kakawen dalang. Kalau nggak tahu lebih baik nanyain dulu. Takutnya nanti malu kalau dijelasin sama dalang. Oh itu gini agamanya. Tuh Iya. kan. Karena dulu kan kerajaan Hindu-Buddha kan kuat kan ya di kita mah di Indonesia mah. Kalau memaksakan agama Islam secara perang bakal perang lah pertumpahan darah. Makanya wali pinter supaya lemas pakai perantaraan wayang yang diislamkan. Siapa yang pengen nonton wayang harus menyebutkan 2 kalimat syahadat. Iya benar. Makanya ada inggi Kanjeng Sarip Hidayatullah nyebarakeun agama Islam ning jero Sigit nami itu langgar. Silokane gedong luhur kali samur pagulingan sepiting tim balimbing lan jeruk manis. Ada itu teh. Itu ada artinya. Padahal itu nyeritain masjid dan Islam. Itu ya. Cuman nggak berani zaman dulu kalau kita ayo masuk ke sana karena ada Hindu Buddha yang sangat kuat. Iya. Animisme, dinamisme zaman penyembahan ke berhala yang gitu. Nggak mau wali sampai terjadi peperangan. Iya. Makanya Dan pakai memang, apa namanya dengan cara yang halus lah ya. ya Untuk halus bisa lah, masuk ke betul. situ, ya. Kan Islam selamat ya kan. Pernah nggak sih pas ngedalang tiba-tiba hujan gede gitu jebret gitu. Oh pernah. Terus gimana kayak gitu teh? Kalau kebanyakan kalau hujannya parah sampai kini berhenti dulu. Berhenti dulu di. Terus Cuman ya gitu emang penonton pasti agak kurang ya. Agak kurang ya. Karena kan mungkin bocor lah yang namanya tenda kan gitu kan. Iya. Sering. Terus pernah nggak pas lagi ngedalang gitu tiba-tiba suara hilang gitu? Pernah juga. Terus gimana itu kayak gitu teh? Saya suka bawa ini kadang-kadang sama murid saya Denny. Sama Denny Jadi dia gerak wayangnya saya Hah? yang ngomongnya murid saya. Gitu. Atau ada backing dalang sensen. Kadang-kadang suka dibela sama Awan juga. Awan juga kakak saya gitu. Oh, gitu. Misalkan dalang Wawan sakit di Jalan Cagak pernah Subang. Sakit parah. Ke air nggak berhenti. Muntaber. Sampai jam 12. Diumumin lah sama kakak. Kalau mau dilanjutin sama adik saya karena saya mau ke rumah sakit. Ada kakak saya ke rumah sakit, saya ngewayang dari jam 12 sampai jam 3. Jadi selalu ada backup. Ada ya? backup. Selalu ada backup ya. Iya, backup. Ada lip syncnya juga. Ya, ada lip sync. Karena kan dalang juga manusia. Gitu kan. Gitu kan. Aduh, jadi seru ya bener ya. Wah, seru lah. Luar Seru biasa. ya. Nah, karena jujur aja ya. Nyalain dulu. Siap. Karena jujur ya, profesi dalang itu jarang jarang Betul. orang yang ngebongkar lah, ngegali ya, Iya, ngegali. Padahal kan sebenarnya itu satu profesi yang lumayan jadi ujung tombak kebudayaan Indonesia. Betul kan ya? Benar Di wayang golek itu salah satu sudah diakui sama UNESCO kan. Nah itu. Kan. UNESCO tahun coba dan ku UNESCO tanya dulu tanya sekitar zaman 2000 berapa itu. Diakui sampai keajaiban dunia kan. Jadi seni adiluhung. Wayang satu dulu. Cuman wayang aja dulu yang sebagai seni adiluhung warisan budaya dunia. Dan itu milik Indonesia ya. Milik Indonesia wayang golek. Makanya suka sedih kalau para pemimpin gitu ya memajukan budaya orang lain tidak bangga dengan budaya sendiri. Nah, saya mau balik lagi ke ngegali karakter wayang. Saya tuh memang agak-agak ngolotok kalau soal ngomongin soal Pandawa 5. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, Arjuna teh lelaki tulen atau bukan? Laki-laki.
Kan dia kan lemah gemulai, kemudian pada saat di pengasingan pun dia Iya. beda sama yang lain ya. Bima menjadi koki, Iya. kemudian ini, tapi dia kan sebagai guru tari, Iya. betul ya. Jadi Arjuna itu kan. Dan dia kan paling ganteng. cakep lah ya, dan beberapa kali juga. Iya. Jadi Arjuna itu, Arjuna mah tukang KWW, bukan. Arjuna itu bukan tukang KWW. Dia bukan playboy bukan? Bukan playboy, tapi wanitanya yang ngejar-ngejar. Emang suka. Karena Arjuna itu punya ajian Arjuna telur kidung asmara. Oh gitu. Itu Jadi ada Arjuna mah ajian jangankan perempuan yang lajang, gadis. yang Yang sudah punya nikah. suami pun minta diceraiin, pengen nyobain sekamar sama Arjuna. Tapi kan di setiap pewayangan dia itu kan suaranya paling kecil kan ya? Iya. Kayak artinya kan sisi feminisnya paling ngelotok ya. Tapi Jadi, aslinya memang Wibawa kan. Arjuna itu lemah lembut tapi budaya. kan? Prakarya kemana si cepot, Gitu ya. Ya. kurang ajar. Samparing jagat satung kebing langit moal aya nu panggagahna iwal ti kaula. Jadi wibawa lah. Jadi lemah lembut gitu. Oke. Itu Arjuna. Terus Yudhistira Ya Yudhistira sama Arjuna karakternya. karakternya. Sama. Dia benar orang paling jujur. Ya, di wayang. Sampai akhirnya kejujuran itu tercoreng pada saat Cuman- Baratayuda. Iya, pada saat main dadu sama Jadi main dadu. Dharma Kusuma itu kelemahannya satu, dia itu orang yang paling suci di wayang, tapi sayang sekali dia suka berjudi. Oke, pasti ada kelemahannya lah Ada ya. kelemahannya. Ada kelemahannya. Dan dia kejujurannya itu tercoreng pada saat Baratayuda, pada saat Gajah Aswatama ya. Gajah ya. Dibohong itu. Dibohongin itu ya. Dan dia langsung si keretanya turun ke Iya, tanah. ke tanah langsung bisa napak ke Oke. tanah. Nah, itu dah Yudhistira. Yudhistira nama lainnya apa? Dharma Kusuma. Dharma Kusuma. Nah, Dharma Kusuma. Dharma itu bakti, Kusuma suci. Jadi selamanya ngajarin kesucian. Kalau Bima itu dia punya nama selain itu Bratasena. Arya Bratasena. Rekondara, Kendara. Bayu Putra. Bayu Putra. Karena apa titisan Betara Bayu ya. Bayu. Oke. Agak ngelotok nih kalau Arjuna kan Janaka ya. Janaka. Janaka. Arjuna paling banyak Arjuna. Paling banyak ya? Janaka, Permadi, Dananjaya, Lalu-Mita. Gitu. Kalau Yudhistira adalah titisan Betara Indra. Iya. Kalau tadi Bima Bayu ya. Nah, Terus kadang-kadang kalau- suka salah Kang. Saha cenah pang saktina di wayang. Nah, Pasti jawabannya Semar. Semuanya Semar. Semar. Bukan Arjuna kan. pada Arjuna ya. Arjuna. Dan bukan Kresna ya. Bukan. Kresna itu kalau kalau Kresna itu Digeser ya gitu. Nah, gini aja, Nah. ditarik aja. Nah, kalau Kresna sebenarnya titisan Wisnu kan. titisan Wisnu. Nah, titisan Kresna. Sebenarnya Arjuna. Jadi Arjuna itu satu-satunya wayang yang nyubadanan bisa minturaga. Minturaga itu 40 hari nggak makan, nggak minum. Kalau di kita mah puasa Ramadan. Iya. Makanya Arjuna mah ada sisi baik, ada sisi buruk. Karena gurunya Dorna. Nah, itu Oke. manusia sejati itu ada di Arjuna. Nafsunya ada, baiknya ada, buruknya ada. Kalau yang lain mah terlalu suci. Iya, Suci iya. teuing, jahat teuing. Arjuna itu manusia, salah satu manusia yang bisa minturaga. Minturaga kalau kita mah puasa. Puasa gitu ya. Itu Itu Arjuna udah Islam, ya. Arjuna. Oke. Terus Nakula Sadewa itu kembar. Kembar itu titisan dewa. Saya lupa itu. Nakula Sadewa itu Itu. titisan dewa. Mak, Saden Nakula teh. Oh, pokoknya ini Dari dia antara Bayu, Indra, adalah lupa lagi ada. Bayu Bima. Bayu Bima. Ada nanti. Nah, itu dari Ibu Madrim ya. Madri, beda ibu. Beda ibu ya. Beda Kalau ibu. ini mah Dewi Sinta. Kunti. Dewi Kunti, sorry. Kunti Dewi Nalibrata. Kunti. Nah, itu kan yang jadi pertanyaan nih. Ini kan beda-beda kan ya lahirnya. Betul. Tapi kan sebetulnya Pandu Dewanata itu dikutuk kalau dia berhubungan badan langsung meninggal. Betul kan? Benar ya? Betul. Nah, terus gimana caranya bisa langsung dapat 5? Ya karena kan itu Kang, kemasukan dewa itu. Oh, Kemasukan dewa. jadi gitu. Iya anak dewa sebenarnya. Jadi kamanya makanya itu anak dewa itu 5. Oke. Bayu, ada maninya Bayu, ada ya maaf ya maninya Bayu. Iya, manunya spermanya bawah Iya. gitu. Jadi Oh. cuman jarang kita direka lagi sama dalang supaya nggak terlihat
ada dewa, jadi kayak bukan agama kita gitu. Iya. Nah, itu sama Ya, wali kalau di sini kan dijadikan sebuah legenda iya aja. legenda, Jadi titisan legenda, lah, gitu titisan kan. lah Nggak gitu sebutin ya. maninya apanya gitu. Aduh, saya jadi kepikiran aku rasa dewa titisan siapa gitu ya, dewa siapa? Aswin, Aswin, Tuh. Aswin. So, coba cari lagi ininya. Nah, tapi ternyata ya pada saat di perang Baratayuda dari paling eh, lima bersaudara ini yang ternyata paling besar adalah Bima. Bima. Tapi ternyata dia malah yang dipilih sama Suyudana ya untuk jadi musuh. Hampir semua rata-rata Bratayuda matinya sama Bima. Sebab Bima itu Arya Bratasena, ada Yandana, Satria Hamengku, Satria Penegak, Satria Babune Pandawa. Jadi Bima itu daripada adik saya yang mati, lebih baik saya yang maju. Kenapa Suyudana malah milihnya yang paling kuat, bukan yang lainnya lu mah gitunya? Karena musuh ti lembut lawan ti budak, Pak. Oh gitu. Itu kan. Itu jadi Pak Kang. Terenau. Jadi kan pasti Pak ada filosofi Iya. segala macam. Sebenarnya gitu. di Pandawa, sebenarnya Pandawa kalau dibutuh, Pandawa itu suci, makanya menang di Bratayuda, salah. Nggak salah ya. Pandawa bener ya? itu nggak suci. Yang membuat Pandawa menang itu karena Pandawa punya Kresna. Itu kalah itu. Betul, Pandawa betul. sama Astina itu nggak ada apa-apanya, kalah sama Korawa itu. Oke. Ilmu-ilmunya. Tapi karena ada Kresna, dilakon Kresna Duta. Iya. Gitu, Kresna Duta. Suruh milih sama dewa. Mau milih Kresna 1 atau milih 1000 pasukan dewa. Oh. Dorna sama Sang Kuning geus kenaon atuh Kresna piraga hiji mending milih 1000 pasukan. Pandawa mah milih Kresna karena Kresna mah otaknya paling pinter. Namanya Sri Maha Betara Kresna. Sri Tetesing Wisnu Batara pinter, maha tada bandingannya. Kresna hideung kulitna bodas atina. Makanya kalau nggak ada Kresna Pandawa kalah. Dan dia Nggak jangan apa-apa kontroversial gitu. Iya. Kalah karena Kresna yang jadi. dan dia jangan Udah pernah berapa kali Arjuna harus mati. Kresna jangan pernah dipermalukan di depan lebih Itu dari yang 100 menyelamatkan orang. iya. Jadi Pandawa. Jadi Wisnu itu turunnya ke 3 wayang di 3 zaman kan. Oh iya benar. Benar ya. Kresna, Rama, Arjuna. Arjuna. Wijaya. Iya, iya. Makanya salahnya Pandawa itu nggak berpikir. Karena Kresna punya ogan sengkala gambar lopian. Bisa weruh sadurung winara. Oke. Weruh nganyawakeun kanu tacan bukti winara waspada kanu memeh dipilampah. Bisa nganjang ka poe pageto. Memeh nyaho maot sa memeh pae. Makanya para kiai, para ustadz yang itu matinya senyum. Karena dia itu tahu ini waktunya saya pulang ke alam. Oke, nah terus nih banyak ada yang tahu nggak? Banyak polemik yang mengatakan pada saat perang Baratayuda, pada mau perang Baratayuda, Kresna itu dilarang turun. Ada yang bilang dia suruh nungguin buah. Ada juga yang bilang memang kehendak dia sendiri aja nggak mau turun gitu. Bukan. Yang benar gimana sebagai seorang dalang yang fatsun terhadap Itu Baladewa Kang. Kakaknya Kresna. Yang itu. Yang Kalau nggak Kresna boleh. Itu wasit Kang. Kresna Panata itu- Calagara. Ditunjuk sama dewa. Panata Calagara itu bahasa lemesnya wasit Sunda mah Panata Calagara, panitia. Jadi dia tidak memihak ke Tidak Kurawa, memihak. tidak Tapi memihak ke pada akhirnya Pandawa. tetap aja karena ke Pandawa sama ketalianku Situ Sondari kan Oh iya. istrina Abimanyu. Siapa itu? Putranya Arjuna. Ah. Terus ya dipilih dia dina Kresna Duta. Makanya Kresna itu ada licik juga karena harusnya dia itu sebagai wasit adil. Tapi karena ada rasa Iya. sayang ke Pandawa, berapa kali kan Arjuna harus mati, Bima harus mati. Ya, makanya dia langsung bikin ini kan, bikin perumahan di daerah sana, Setra Duta. Gitu. Iya. Gitu. No, itu mengkolnya kemana? Tapi bener yang jadi si Baladewa kakaknya Kresna itu Dibohongin sama Kresna. untuk nungguin buah itu. Si Ki Asem. Oh, Satuntung si Ki Asem terjadi di leungeun tong wara ngejat tina tapa. Padahal mah Kresna mah kasayang. Sebab Baladewa bakal ikutna ka Korawa. Bakal mati sama Iya. Pandawa, enggak mau. Makanya begitu da atuh si Ki Asem dina leungeun yang mau jadi-jadi atuh. Begitu sadar Bratayuda udah beres. Jadi nggak ikut saking sayang ke yang jadi kakak. Jadi sebenarnya semua cerita pewayangan itu berimpact kepada banyak banget aspek kehidupan ya. Betul. Termasuk salah satunya politik, betul ya? Itu kan sebenarnya bermain politik kan edan pisan. Betul. Politik. Edan bener Gitu. Politik luar biasa lah. keren Pokoknya indah Kang lah.
Pujangga Bener, kita. indah pisan. Saya ngikutin tuh sampai ke Parikesit. Ya, jadi wayang itu gambaran bayangan kita. Bayang. Gitu. Jadi kalau bayangan kakulon belakang kiri kaki kidul. Wayang itu bayangan kita. Wahyang. Gitu. Warisan dari wahyang, hiang yang dihiang. Makanya wayang sok dikelamatkeun, wayang sok dikolotkeun. Seperti kan di Sunda mah tangkal caringin, beringin jadi caringin. Wayang jadi bayangan kita. Tong sieun dina naon? Cek Bapak Dede mah dina bahasa wayang. Tong sieun dina naon? Di ditu engke. Lamun urang di dunya teu ngalakukeun naon. Da itu ge moal naon asal urangna teu naon di alam dunya. Anu dina naon di ditu mah anu di alam dunya nyieunna naon. Simpel. Moal aya nu cilaka dina jalan bener, moal aya nu salamet dina jalan salah. Itu wayang. Ini saya mau cerita sedikit sebuah fakta aja. Selama podcast restorasi podcast ini ya, belum pernah sekalipun orang ngikutin podcast sampai nontonnya sebanyak ini. Serius. Alhamdulillah. Bener. Tadi lain bayaran ya Kang ya. Nggak dibayar, bener. Yang lain mah Ya pasti daripada nanggap wayang mah ngomong berdua direkam aja udah kan gitu, bener. Gitu. Tapi bener nggak sih kalau seorang dalang itu biasanya isinya banyak? Langsung Karena adalang itu atuhnya aya tadi kan langsung punya lancarnya Kidung Arjuna Telor, Oh, asmara gopa, asmara cinta. Kanu denok mondok, kanu lanjang nyimpang gitu. Kanu gelis balik gitu. Nah, tapi itu mah mitos ya. Ya mitos. Mitos. Tapi Dilurusin lagi ya. lewat eta mah ngalewat. Skip. Bingung Kang abdi teh lah. Aduh, Kita gara Arjuna lah salah kono. Nah, sekarang udahlah kita sebelum penutup kita ngobrolnya agak serius nih. Sebenarnya kesenian wayang ini ada apakah apakah disebut kesenian? Kesenian. Emang kesenian ya? Kesenian. Padahal kan isinya kan sangat-sangat luas banget sampai masuk ke semua aspek kehidupan manusia. Betul. Benar Ada ya? di wayang semua. Ada di wayang semua kan ya. Iya. Jadi dalang itu rata-rata gambaran wayang itu kan. Wah si eta mah naon kadit kan beungeut juga dorna. Itu enggak jauh kelakuan dorna we kan. Nah, kalau gitu, pernahkah terbersit sebuah ketakutan atau kecemasan bahwa wayang ini bisa punah? Tidak. Kenapa? Nggak akan. Wayang nggak akan. Kenapa kok bisa seoptimis itu? Karena dari mulai rakyat kecil sampai pejabat masih menyukai buktinya tiap ulang tahun kabupaten, provinsi apa wayang pasti ada wayang. Tapi kan bisa dibilang ya dibandingkan dengan kesenian yang lain, support pemerintah itu kurang. Nah, itu ya kalau itu 100% kurang. Makanya itu kan dibandingkan dengan kesenian yang lain ya. Betul. Dibandingkan dengan musik lah, konser segala macam Betul. gitu ya. Itulah itu. Gitu. Makanya saya jarang memikirkan lah panggilan dari pemerintah, lebih baik dari yang hajat lah. Nu nyunatan, nu ngawinkeun. Dan alhamdulillahnya masih tetap banyak. Alhamdulillah. Masih tetap Alhamdulillah banyak lah. Masih Makanya tetap. saya seni wayang mulai terkikis tidak. Enggak akan. Ya. Karena pertama sejarah penyebar agama Islam di Ya. Jawa. Enggak akan lah. Kalau wayang dan profesi dalang itu sulit atau mudah regenerasinya? Untuk regenerasinya untuk Sekarang kalau sekarang banyak lah. Sekarang banyak ya. Banyak. Banyak dalang. Banyak nu bisa ngadalang tapi dari dalang sejati jarang. Gitu. Dalang yang Dan diakui sama untuk- pemerintah sama masyarakat susah. Untuk jadi dalang sejati itu susah nggak sih? Susah kan? Susah ya. Susah. Ibarat kalau sekolah mah kudu S3 gitu atau enggak? Iyalah, akhirnya belajar wayang mungkin 6 bulan Kang Not diajar sama saya, mungkin 1 tahun bisa ngewayang, tapi belum tentu jadi dalang. Oh. Gitu. Jadi dalangnya itu aspeknya banyak gitu kan. Iya. Tapi tetap kan ibaratnya mah ya optimis bahwa ini mah nggak akan mati. Enggak akan. Yang saya rasakan, Walaupun dengan kemajuan teknologi, Iya. walaupun dengan masih tetap. ya dengan perkembangan zamannya edan-edanan lah, mualah kan. Masih tetap ya. Tetap luar biasa. Penggemar wayang itu malah semakin bagus lah kalau menurut saya. Gitu Di ya. luar dukungan dari Ya apapun Pemerintah. walaupun tanpa dukungan, Iya. walaupun tanpa tapi tetap masih bisa masih tetap banyak lestari juga lah ya. para pejabat para ini yang mencintai Iya. wayang. Karena kan emang kalau kita lihat ya
kesenian atau kebudayaan tradisional yang lain kan kadang-kadang ada yang udah punah. Betul. Ada yang jarang, betul. Ada yang udah jarang. Kan macam-macam itu kan penyebabnya. Tapi kalau wayang mah kayaknya mah masih tetap ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Percaya diri dan nggak akan lah kayaknya. Dan saya lihat juga wayang juga sebenarnya kan dia sangat fleksibel ya. Betul. Bisa bermain dimanapun. Betul. Main politik bisa. Bisa. Main religi bisa. Bisa. Gitu Caang Caang Ramadan itu kan di sana. Iya. Gitu kan. Dan tidak pernah takut kehilangan penggemar ya. Iya, tidak pernah takut. Tidak pernah takut ya. Penggemar wayang itu luar biasa lah. Luar biasa ya. Bisa turun temurun ya. Turun temurun, banyak paguyuban juga, paguyuban wayang. Gitu. Sip lah. kalau Percaya begitu. diri. Percaya diri. Oke lah, Makan lah. Kang Dandan. Ya, Siap, kayaknya siap. ini obrolan yang banyak banget membuka wawasan. Luar biasa MC-nya lah, ya bener ya rada ngerti kena wayang yuk. Aduh, gila, mantap pertanyaannya. Biasanya ya yang ringan-ringan lah. Kadang-kadang dalang oge tunduh dan nanyanya paling yang standar-standar. Standarnya gitu ya. Kalau apal nepi ka Baladewa tetapaan Siki mah nya. Berarti MC rada apal kena wayang percaya. Gitu. Bagus. Yang penting mah, yang pasti mah wayang mah memang punya, cuman dimiliki oleh Indonesia ya. Betul, hanya Indonesia lah. Indonesia yang punya ya. Ya. Keren banget. Oke lah kalau gitu. Siap. Terima kasih banget atas waktunya. Terima kasih sudah Sama-sama. datang ke sini. Ya, oke. Udah nyempetin ngobrol tanpa ada bayaran gitu kan. Oke. Paling amplop lah kan. Amplop aja. Oke lah, kita Siap, tutup oke. ya. Iya. 3, 2, 1 dan Iya. oke. Ya tepuk tangan dong.